Para prajurit Amerika melihat sekelompok prajurit Jepang yang tertangkap membuat mereka sangat kesal. Setiap orang yang lewat akan mempermalukan mereka. Mereka bahkan meludahkan dada kental ke arah prajurit Jepang. Prajurit Jepang itu tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan memprotes, tetapi diperingatkan oleh sekelompok prajurit di belakangnya. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, terlihat bahwa prajurit Jepang itu tidak puas. Prajurit Amerika yang kalah tentu saja tidak menurutinya. Ia mendorong prajurit Jepang itu ke tanah. Prajurit Jepang yang tidak yakin itu ingin berdiri dan melawan, tetapi sebuah pistol langsung diarahkan ke kepalanya. Jika panglima militer tidak datang untuk menghentikannya, ia pasti sudah dipukuli hingga babak belur di tempat. Tidak ada perlakuan istimewa bagi prajurit Jepang. Awalnya mereka akan berinisiatif untuk melawan prajurit Jepang yang terluka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa prajurit Jepang begitu tidak manusiawi sehingga mereka benar-benar melakukan serangan bunuh diri dengan militer Amerika. Sejak saat itu, militer Amerika tidak lagi berbelas kasih karena kebaikan kepada musuh terasa kejam bagi diri sendiri. Para iblis ditembak satu persatu seperti binatang buruan. Kekejaman perang telah menyebabkan beberapa prajurit mulai pingsan. Mereka tak habis pikir mengapa para iblis ini tak menyerah meskipun mereka di ujung tanduk, bahkan menjadikan perempuan sebagai bom manusia. Perempuan itu menggendong anaknya dan memohon kepada militer Amerika untuk menerimanya, tetapi selama ia berbelas kasih, ia akan mati dengan mata terbuka. Dengan suara ledakan keras, darah dan daging berhamburan kemana-mana. Para iblis bercampur dengan warga sipil, berteriak dan menyerbu militer Amerika, menjadikan warga sipil sebagai perisai tanpa memedulikan nyawa warga sipil dan menembaki mereka dengan membabi buta. Setelah penembakan mesin itu dilumpuhkan, pertempuran skala kecil yang tragis ini berakhir. Keesokan harinya, bantuan militer Amerika telah tiba. Di bawah perlindungan tank, bunker-bunker mulai dibersihkan. Militer Amerika mengambil penyembur api dan menyemprot lubang-lubang itu satu persatu. Jika ada yang mencurigakan, mereka akan langsung melempar granat. Mereka yang masih hidup ditembak mati. Inilah akhir yang seragam bagi para iblis, tetapi perbedaannya adalah cara mereka mati berbeda-beda. Saat melewati sebuah rumah kayu, tangisan bayi menarik perhatian para prajurit. Kedua prajurit itu masuk ke rumah kayu dengan cemas, tetapi mendapati seorang perempuan dan bayi yang sudah meninggal dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Keduanya sangat tersentuh dan kemudian membawa bayi itu pergi. Namun ketika mereka hendak pergi, ada sedikit gerakan di dalam rumah. Ternyata itu adalah seorang perempuan yang sekara. Pihak lain menunjukkan perutnya yang berdarah, menunjukkan bahwa tidak ada bom di dalam tubuhnya. Ia mengulurkan tangannya dengan susah payah, memberi isyarat kepada prajurit untuk membantunya mengakhiri penderitaannya. Namun kali ini ia tidak melakukannya, melainkan menemani perempuan itu hingga akhir hayatnya. Setelah keluar dari rumah kayu, ia bertemu dengan seorang anak pramuka. Melihat ekspresi ketakutan dan gemetarnya, prajurit itu memilih untuk melepaskannya. Tanpa diduga, suara tembakan terdengar dari belakangnya dan anak laki-laki itu jatuh ke tanah. Perang telah membuat para prajurit mati rasa dan bahkan menikmati pembunuhan. Dengan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, perang berkepanjangan ini telah berakhir.